Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Salam sehat. Pertemuan terakhir untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Sebelum kita ujian akhir semester, kita belajar tentang tipe dataset. Ini yang mau kita bahas adalah apa itu set, bagaimana deklarasi set, pembentukan set, operasi set, dan penyeleksian set. Jadi ya, waktu SMP, SMA, bahkan di kuliah ini, Anda pernah belajar kalkulus ataupun matematika diskrit yang disebut dengan himpunan. Jadi set itu sama dengan himpunan, ya. Suatu kumpulan data objek yang mempunyai urutan yang dapat dianggap sebagai satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan set. Untuk mendeklarasikan set di dalam pemrograman Pascal, maka kita pergunakan sini type, perintah type ya. Type, lalu apa nama setnya? Sama dengan set of 0.29. Artinya bahwa si digit ini menampung 0 sampai 9. Huruf kecil sama dengan set of A titik 2 kali Z. Artinya menampung A sampai Z. Bunga sama dengan set of mawar, melati, anggrek, kemuning, dan sebagainya dia. Artinya bahwa isi dari si bunga ini atau himpunan bunga ini adalah mawar, melati, anggrek, dan kemuning. Ya. Karakter sama dengan set of char, artinya bahwa si himpunan karakter ini menampung seluruh karakter. Ya, sebagai contoh ini dia mendeklarasikannya dan penggunaannya dalam Pascal. Type, lalu bilangan hex sama dengan set of char, lalu var. Var ini maksudnya variabel yang mau kita gunakan nanti ya. Hexa titik 2 bilangan hex, ya. Lalu begin. Hex itu sama dengan 0 sampai 9, lalu A, B, C, D sampai huruf F. Itu artinya. Oke. Nah, ini dari pembentukan set. Kalau nanti dibuat isinya itu 2, 3, 5, 7, 11, artinya bahwa yang di dalam kurung siku inilah merupakan anggota dari himpunan diri sendiri atau himpunan dari set. 1, 2, 3, 4, 5 nilai integer 1 sampai 5. Kalau ada pakai titik 2 kali, 1 titik 2 kali 5 artinya dia menampung 1 sampai 5. Kalau A titik 2 kali F titik 2 kali F ini artinya A, B, C, D, F. Kalau dibuat seperti ini, Y besar, Y kecil, T besar, T kecil, artinya yang di dalam kurung inilah yang merupakan anggota dari si set-nya. Begitu selanjutnya. Sebelum masuk kita ke contohnya, kita lihat dulu di sini operasi set. Ada sebanyak 3, ada yang disebut dengan union. Union itu artinya adalah menjumlahkan. Artinya dia menggabung anggota dari si kedua himpunan yang mau digabung. Sebagai contoh ini dia. Himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasil akhirnya nanti kalau diunionkan dia adalah digabung, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan berarti karena di sini ada 3, 4, di sini ada 3, 4, jadi 2 kali dibuat. Tidak, hanya sekali saja. Kalau ada anggota yang sama. Ada yang disebut dengan set difference. Ya. Set difference itu artinya adalah pengurangan. Sebagai contoh, ini ya, anggota himpunan A 1, 2, 3, 5, 7. Sementara anggota himpunan B 3, 4, 5, 7. Maka manalah di sini anggota si B yang tidak terdapat pada anggota si A? Manalah anggota si A yang tidak terdapat pada anggota si B? Hasilnya adalah 1, 2. Kenapa 1, 2? Karena 1, 2 itu tidak ada pada si B. Pada si B ada angka 4, sementara pada si A tidak ada angka 4. Itu tidak termasuk, karena di sini adalah himpunan pertama dikurangi himpunan kedua. Kalau himpunan kedua dikurangi himpunan pertama, maka hasilnya adalah 4. Karena di himpunan pertama kedua ini tidak ada di dalam himpunan si pertama, 4. Ya. Yang berikutnya adalah intersection. Intersection itu adalah mencari yang sama. Ya. Nah, sebagai contoh, 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan bilangan himpunan kedua 3, 4, 5, 7. Yang sama di sini yang mana saja, yaitu 3, 4 ada himpunan pertama, 3, 4 ada himpunan kedua. Hasilnya adalah 3, 4. Penyeleksian set. Ada yang disebut dengan set equality. Dikatakan dia set equality apabila kedua anggota dari si set itu benar-benar
sama. Benar-benar sama. Lalu ada yang disebut dengan set inequality. Artinya ketidaksamaan set. Ya. Set A dikatakan tidak sama dengan set B, ya, apabila seluruh anggotanya tidak sama. Okay. Lalu ada yang disebut dengan set inclusion, keterlibatan set. Set A dikatakan terlibat di set B apabila seluruh anggota set A itu ada di dalam set B. Begitu juga sebaliknya. B itu terlibat dengan si A apabila seluruh anggota si A ada pada anggota si B. Yang berikutnya set membership. Set membership ini artinya penyeleksian. Perintah atau operator yang kita gunakan adalah in. Ya, penyeleksian tentang keanggotaan set ini digunakan operator in. Dengan operator in memungkinkan untuk membandingkan antara ungkapan set dengan variabel atau ungkapan set yang mempunyai base type dengan ungkapan set. Oke, kita lihat contoh ke programnya. Di sini sudah ada. Saya buat. Yang pertama untuk tipe data angka. UCCRT type di set angka sama dengan set of byte, lalu angka titik 2 set angka. Jadi sebenarnya set angka itu mendeklarasikan set angka ini adalah kita buat variabel tipe data baru. Ini ya. Lalu set angka X sama dengan byte ini untuk perulangannya, lalu begini share. Angka titik 2 1 titik 2 kali 18. Artinya ini bahwa datanya menampung 1 sampai 18. Kalau kita mencetak, gitu ya, maka buat perulang seperti ini. For X, karena X kita deklarasikan, gitu ya. For X titik 2 sama dengan 1 to 255. Do. Ya. Kenapa sampai 255? Karena tipe data byte itu, datanya menampung sampai 255. If angka kalikan dengan X, X itu nama perulangannya, sama dengan X, maka write X, titik 23. Titik 23 ini artinya jumlah spasinya. Kalau kita jalankan, ini hasilnya. 1 sampai 18. Pak, dia tidak langsung nyambung, ada di tengah-tengahnya. Maka kita gunakan ganti seperti ini. 1, misalnya 5, koma berapa lagi? 8, koma, misalnya 10 sampai 18, maka gunakan titik 2 kali. Kontrol F9, maka 1, 5, 8, 10 sampai 18. Oke? Kita lihat kalau tipe dataset yang untuk si karakter. Ya. Di sini sudah ada set huruf sama dengan set of chart. Huruf set huruf, gitu ya. Huruf A titik 2 kali M, artinya bahwa huruf ini menampung A sampai huruf M. Dan seterusnya sama seperti yang tadi, ya. Kalau kita jalankan Ctrl F9, maka A, B, C sampai huruf M. Kalau kita ingin membuat sampai huruf Z, tinggal ganti terakhir ya. Ya. Ini sampai Z. Oke. Ctrl F9. Maka ini hasilnya A, B, C sampai huruf Z. Oh, ada simbol-simbol karena dia diantara dari si A sampai huruf Z itu sendiri. Oke. Itu untuk operasi set kita. Pahami lagi nanti, ya. Selamat mempraktekkannya. Selamat pagi, selamat malam, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ujian akhir semester. Bye-bye. Thank you.